Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 dari kelas 6A, B, C, dan D mengucapkan selamat ya karena kalian sudah naik ke kelas 6. Nah, tentu saja di kelas 6 ini kalian harus lebih semangat lagi dan bekerja keras supaya hasilnya itu lebih maksimal. Baik, hari ini bagaimana kabarnya? Miss berharap kalian sehat semua ya. Perkenalkan, Miss Rita hari ini akan membawakan tema yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, dari rumah sudah persiapkan buku tema kalian. Nah, tema pertama ini kita akan membahas tentang makhluk hidup. Di tema pertama ini berjudul sama-sama makhluk hidup. Kita akan mempelajari tentang makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, maupun bagaimana cara menyelamatkan makhluk hidup tersebut. Nah, tema pertama yaitu tumbuhan sebagai sahabatku. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai tumbuhan sahabatku? Kita lihat ya, karena keberadaan tumbuhan ini sangat dekat dengan manusia ya. Di sekolah kita bisa melihat tumbuhan, di lingkungan rumah kita bisa melihat tumbuhan, di jalan juga banyak pohon-pohon. Kemudian tumbuhan juga bekerja sama dengan kita. Kita membutuhkan tumbuhan untuk bernafas, yaitu oksigen. Nah, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Nah, makanya itu kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai negara agraris. Apa kalian masih ingat negara agraris itu apa? Nah, negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai bercocok tanam, ya. Di Indonesia itu banyak sekali macam-macam tumbuhan, baik pada tumbuhan untuk pangan, obat-obatan juga ada, ya. Nah, salah satu tanaman yang banyak ditanam di Indonesia adalah jagung. Nanti kita akan membahas lebih dekat tentang jagung. Nah, gimana sih jagung ditanam? Kemudian apa saja manfaatnya bagi tubuh dan bagaimana cara jagung tumbuh? Kita akan mempelajari lebih detail pada tema pertama ini. Baik, nah sebelum kita mempelajari perkembangbiakan jagung, kalian harus paham dulu nih bagian-bagian jagung ya. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian jagung. Jagung sendiri banyak ditanam di daerah perkebunan, sawah juga bisa. Kemudian manfaat jagung itu juga sangat banyak. Yang pertama itu adalah sebagai sumber energi. Kenapa bisa dikatakan sebagai sumber energi? Karena jagung itu punya namanya kandungan karbohidrat sehingga dijadikan sebagai tenaga. Nah, ini bagian-bagian jagung kalian bisa lihat jagung berdiri kokoh ya, dia itu mempunyai batang yang jelas sekali, batang tunggal. Ini batangnya tunggal, itu batang kokoh ya, dimana jagung ini tumbuh yang namanya malai jagung di pada bagian atas. Kemudian ada namanya alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan ini terdiri dari benang sari dan menghasilkan serbuk-serbuk sari. Ada juga tangkai daun, ada juga pelepah daun. Nah, tangkai daun ini dia itu berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Kemudian pelepah daun ini adalah sebagai tempat duduknya dari tangkai daun jagung. Kemudian ada namanya rambut-rambut jagung ini, yang menjadi rambut jagung ini kita lihat bisa seperti benang ya. Kemudian ada klobot. Klobot ini adalah kulit dari buah jagung. Kalau kita belanja jagung, ada kulitnya tuh. Nah, itu nama ilmiahnya adalah klobot. Kemudian ada akar jagung. Nah, akar jagung ini sistem perakarannya adalah akar tunggang, di mana terdapat satu akar pokok yang dilengkapi dengan sabut-sabut akar. Fungsi akar ini adalah mengedarkan nutrisi baik berupa air atau unsur hara ke dalam tanaman jagung. Baik, ceritanya sampai sini. Kita akan berlanjut mengenai bagian-bagian jagung secara jelas ya. Yang pertama ada batang jagung. Nah, batang jagung ini adalah tempat berdirinya buah jagung, Kak. Jadi jagungnya ini, buahnya ini ada di bagian pada batang. Kemudian daun jagung. Daun jagung kita bisa lihat bentuknya ini memanjang, yaitu menjalar ya. Kemudian ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, bunga jantan ini terletak pada bagian puncak atau pada bagian atas tanaman jagung. Kemudian bunga betina ini sebenarnya adalah terdiri dari putik ya, terdiri dari putik. Nanti si bunga jantan ini akan terumbu karangnya ini akan
8 kalian bisa lihat di situ ada cara jagung berkembang biak. Nah, ini sudah buatkan ide pokok dari setiap paragraf. Ada 4 paragraf, ya, di mana setiap pokok ini mewakili ide pokok dari setiap paragraf. Yang pertama, jagung itu memiliki batang tunggal yang terdiri dari tangkai. Nah, batang tunggal ini dia itu selalu berdiri kokoh dan bersifat keras. Kenapa sih kok batang jagung itu keras? Karena dia ternyata punya kandungan yang namanya selulosa, makanya dia bisa berdiri kokoh. Beda ya antara jagung dengan pohon jati. Ya, kalau pohon jati berkayu, tapi kalau jagung itu dia namanya selulosa. Kemudian perkembangbiakan jagung ini secara generatif, artinya dia itu secara kawin, ada pertemuan jantan dan betina. Ya, seperti kalian lihat ada papa dan ada mamanya, jadi juga seperti itu. Kemudian dari generatif dari perkembangbiakan ini menghasilkan biji, kemudian biji ini akan berubah dan berkembang menjadi buah jagung. Nah, jagung itu pertemuan dari satu biji ya. Nah, jagung itu ternyata membutuhkan banyak nutrisi supaya tetap bisa hidup. Seperti apa nutrisinya? Ada air, mineral, sinar matahari juga, dan unsur hara lainnya. Nah, ini kita bisa lihat perkembangbiakan jagung. Perkembangbiakan jagung itu secara generatif atau kawin ya disebutnya, ada pertemuan jantan dan betina. Kalau jantan itu, papahnya itu ada pada benang sarinya. Kalau yang betinanya itu disebut juga putih acannya, yaitu di sini di bagian sini ya, di bagian rambut jagungnya. Ya, jadi papa mamanya bertemu itu kemudian membentuk jagung ya. Nah, kemudian jagung itu cara perkembangbiakan dibantu oleh angin, ya, Jadi pertamanya dari maui jagung itu yang menghasilkan serbuk-serbuk sari tertiup angin. Dari sini serbuk-serbuk sari jatuh ke kepala putih yang di sini di rambut jagung ya. Nah, kemudian dari sudah jatuh nanti berkembang biak menjadi biji menjadi embrio, kemudian menghasilkan biji, dan bijinya ini akan berubah menjadi buah-buah jagung. Nah, biasanya dalam satu tanaman jagung itu terdapat satu tangkai jagung, terkecuali untuk varietas tertentu. Nah, kenapa sih ini harus dilakukan penyerbukan? Karena benang sari itu tidak bisa bergerak sendiri ke titiknya, jadi harus melalui perantara. Nah, ternyata perkembangbiakan tumbuhan itu tidak hanya secara generatif saja, tapi juga ada yang melalui vegetatif. Nah, alat perkembangbiakan generatif itu adalah bunga terdiri dari kepala sari, kemudian ada juga yang namanya putih. Ini adalah alat perkembangbiakan pada generatif ya. Nah, ini adalah bagian gambar bunga sempurna. Jadi kalau perkembangbiakan secara generatif itu alat perkembangbiakannya adalah bunga. Tapi ternyata disebut bunga sempurna karena dia memiliki semua bagian-bagian yang lengkap. Ya, ini adalah bunga sempurna seperti bisa kita lihat pada dengan sepatu. Nah, bunga sempurna ini terdiri dari bagian-bagian ada mahkota, kepala sari, bunga sari, kepala putih, tangkai putihnya, dasar biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Nah, alat utama yang menghasilkan tanaman baru itu adalah kepala sari dan benang, maksudnya kepala putih ini. Ini ada pada jantan, ini adalah perkembangbiakan jantan pada bunga, dan ini betinanya. Nah, kemudian kita berlanjut ke perkembangbiakan generatif. Tapi bedanya perkembangbiakan generatif sama vegetatif. Nah, secara umum perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan berbiji, ya, kemudian selalu terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu artinya jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, ya. Ini sudah dijelaskan. Jadi serbuk sari ini alat kelamin jantan si papahnya, kalau putih itu alat kelamin betina namanya. Nah, ternyata penyerbukan juga tidak hanya satu macam, tapi beberapa macam ya. Kita bisa lihat ada yang namanya penyerbukan sendiri, ya, itu artinya serbuk sari jatuh kepada kepala putih bunga tersebut. Kita bisa lihat tadi pada jagung. Kemudian ada yang namanya penyerbukan tetangga. Kita serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putih bunga lain, tapi masih dalam tumbuhan yang sama, ya. Kemudian ada penyerbukan secara silang.
Jika terbit seri dari satu bunga jatuh ke kepala titik bunga lain, ada yang lain yang tidak satu tumbuhan tapi jenis tumbuhannya sama. Kemudian ada yang namanya penyerbukan dasar atau hibridisasi. Jika terbit seri dari satu bunga jatuh ke kepala titik bunga lain yang sejenis tapi berbeda varietasnya. Nah, ini ada gambarnya. Ya. Kalau jagung tadi penyerbukannya yang mana nih? Kalau jagung bisa penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga dengan penyerbukan silang yang dibantu oleh angin. Nah, penyerbukan itu ternyata banyak bantuannya Kak, nggak cuma angin saja, ada yang melalui air, hewan, atau manusia. Nah, beberapa tumbuhan itu berbeda-beda tergantung lingkungannya juga ya. Kalau di air nggak mungkin dong terjadi penyerbukan secara angin ya. Nah, ini dia contoh tanaman pada yang mengalami penyerbukan melalui air, Salacia, Edelia, dan Bibila. Sedangkan melalui hewan bisa serangga, burung, atau mungkin kelelawar. Biasanya burung ini burung-burung gereja atau veterinary. Kemudian ada perantaranya manusia juga. Contoh tanamannya ada salak dan kamili. Nah, ternyata jagung tidak hanya dibudidayakan di negara Indonesia saja, tapi di negara ASEAN ya, yang kondisi geografinya sama menyerupai Indonesia, jagung banyak dibudidayakan. Nah, negara ASEAN itu ternyata terdiri dari 10 negara besar. Kita bisa lihat di sini: Taiwan, Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia. Ini kenapa sih harus didirikan ASEAN? Emang tadinya ada apa? Baik, di sini akan jelaskan kenapa sih ASEAN itu berdiri. Nah, dulu ada 2 negara adik kuasa, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Negara ini berlomba-lomba untuk menguasai negara. Ya. Mereka merasa hebat sehingga mereka ingin menguasai dunia. Nah, akhirnya terjadi perang dunia sehingga mengalami kestabilitasan, kedamaian, dan keamanan dunia. Nah, akhirnya negara-negara yang sekitar Amerika dan Uni Soviet ini khawatir ya, takut juga negara itu berperang. Akhirnya diperlukan suatu lembaga yang bisa mampu dan melindungi serta mempersatukan negara supaya negara mereka tetap utuh. Nah, sehingga dibentuklah ASEAN. Nah, awal mulanya berdiri ASEAN itu tidak hanya 10 negara saja, tapi 5 negara ini menjadi pelopor ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 5 negara ini kemudian menandatangani yang namanya deklarasi. Nah, deklarasi ini isinya itu perjanjian antar negara. Isinya juga ada hubungan-hubungan yang mengatur kerjasama antar negara juga. Ya. Baik, kita masuk ke dalam pengamalan Pancasila. Nah, di situ di buku kalian ini sudah tuliskan. Di sini ada pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila ini adalah kitab-kitab yang mencerminkan beberapa nilai Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita bersikap itu harus yang baik ya, harus yang baik, harus yang sopan, sehingga tidak menyimpang dari nilai Pancasila. Ini sudah dicontohkan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita lihat contohnya itu berdoa sebelum belajar. Nah, kalian diperlukan untuk kelas pertama, yang poin kedua, dan ketiga, dan kelas keduanya ya. Nah, baik. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Silakan kalian buka pembelajaran kedua halaman 20. Nah, di sini ada di era menteri pertanian Andi Nanang sebagai yang tertinggi di ASEAN. Kenapa disebut itu ya? Nah, ternyata wilayah ASEAN ini juga banyak memproduksi jagung. Nah, jagung yang tertinggi itu diproduksi dari Indonesia yang berjumlah sekitar 20,22 juta per tahunnya ya. Kemudian disusul lagi ada yang disusul lagi oleh Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Kamboja. Nah, untuk 3 negara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura tidak memproduksi jagung. Kenapa tidak memproduksi jagung? Karena ternyata luas tanam mereka di kawasan negara mereka itu tidak besar atau tidak lebih besar dari negara-negara asing yang lain. Makanya mereka jagungnya itu biasanya mengimpor dari negara tetangganya. Nah, kemudian kalian bisa lihat
Halaman 21 silakan kalian kerjakan. Ya, halaman 20 silakan kalian kerjakan langsung di buku tulis sampai dengan halaman 22. Baik, kita masuk ke halaman 23. Nah, ini sudah berikan gambar. Kita kan tadi sudah membahas tentang jagung ya. Ternyata tidak hanya jagung saja yang dapat diolah menjadi tanaman pangan, tetapi ada beberapa tanaman yang juga bisa kita makan. Nah, seperti ini ada gambar tanaman gandum, tanaman tebu, dan padi. Gandum ini biasanya banyak dibuat untuk apa? Untuk membuat kue ya, untuk roti juga. Kemudian ada tebu. Tebu ini banyak dimanfaatkan sebagai pemanis ya, atau bisa kita hasilkan gula dari tanaman tebu ini. Kemudian ada tanaman padi. Padi biasanya kita manfaatkan untuk makanan pokok orang Indonesia, yaitu berupa nasi. Nah, dari ketiga tanaman ini kita bisa lihat dari ketiga tanaman ini bisa kita lihat persamaan dari ketiga tanamannya. Bentuk tahun, bentuk daunnya. Yang pertama, lihat bentuk daun tiga tanaman ini yaitu memanjang, yaitu menjalar ya. Kemudian bentuk akarnya sama juga dengan tanaman jagung. Apa ada yang masih ingat sistem perakaran jagung? Ya, sistem perakaran jagung itu merupakan sistem perakaran tunggang ya, di mana dia terdapat satu akar jagung yang pokok. Kemudian bentuk akarnya apa? Bentuk akarnya tunggang, perkembang biakan berupa bunga. Kemudian batangnya juga mereka sama, tidak berkayu, tapi masih mengandung cairan basah. Baik, tidak hanya tanaman saja yang sama diproduksinya di negara ASEAN, tetapi ada beberapa karya seni yang sama dan diproduksi di tiap negara. Ini sudah contohkan, ini ada beberapa karya seni berupa 3 dimensi ya. 3 dimensi berupa patung. Nah, untuk di beberapa negara banyak juga patung dimanfaatkan untuk untuk beribadah ya. Jadi mereka menyembah patung. Nah, demikian penjelasan yang disampaikan. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran ketiga ya. Nah, demikianlah. Mari kita ucapkan alhamdulillah untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian menghubungi wali kelas masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.